Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Jamaluddin dengan NIM 1996142032, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai karakteristik ekonomi dari kelompok kemiskinan yang tinggi. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus memahami apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan. Secara umum, kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang dipakai beberapa negara lain adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu basic needs approach, sehingga kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang dimana penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang diperoleh dari survei atau sampel. Angka kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Karakteristik kemiskinan. Karakteristik kemiskinan ialah faktor yang menjadi penyebab kemiskinan pada dimensi atau subdimensi kemiskinan. Setiap dimensi atau subdimensi kemiskinan memiliki karakteristik atau penyebab kemiskinan itu sendiri. Subdimensi proporsi individu miskin dan rentan bekerja di sektor transportasi, telekomunikasi, dan informasi, yang dimana hal ini memiliki beberapa penyebab kemiskinan, yaitu bekerja pada sektor informal, kontrak atau outsourcing, yang dimana banyak berpenghasilan bersifat harian atau tidak tetap, skill atau produktivitas relatif rendah, dan tidak memiliki jaminan keselamatan kerja. Dalam mendeskripsikan hal ini, bagaimana karakteristik kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda terhadap ekonomi, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan. Yang pertama ialah kemiskinan absolut, yang dimana suatu kondisi di mana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, dan papan, kesehatan, dan pendidikan. Selanjutnya itu kemiskinan relatif, ialah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial. Satu penduduk miskin. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, yaitu basic needs approach. Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Equality yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita atau per bulan di bawah garis kemiskinan. Kedua, garis kemiskinan, yaitu GK. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan. Garis kemiskinan makanan ini merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi, padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Garis kemiskinan non-makanan merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan yang berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 40 jenis komoditi di pedesaan.
Spesifik kemiskinan dalam karakteristik perekonomian. Yang pertama itu kemiskinan di pedesaan. Seperti yang kita tahu bahwa sebagian besar orang miskin hidup di pedesaan, di mana terdapat beberapa karakteristik yang di pedesaan, di antara lain aktivitas utama di pedesaan mengacu pada sektor pertanian dan aktivitas yang lain terkait. Lalu komposisi jumlah kaum perempuan dan anak-anak lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Hal ini dikarenakan kebanyakan laki-laki dari desa memilih untuk merantau mencari nafkah yang lebih banyak di kota. Selanjutnya orang yang mendiami desa kebanyakan adalah keluarga etnis minoritas dan penduduk pribumi. Perlu diperhatikan bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah di kebanyakan negara berkembang selama beberapa dasawarsa yang lalu justru diarahkan ke daerah perkotaan dan terutama pada sektor manufaktur dan perniagaan modern yang relatif makmur. Dengan adanya pengetahuan yang mengenai begitu banyaknya jumlah orang yang miskin yang hidup di kawasan pedesaan, setiap kebijakan ditetapkan untuk meniadakan kemiskinan seharusnya sebagian besar diarahkan untuk membangun pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. 2. Perempuan dan kemiskinan. Ketika dibandingkan penduduk di berbagai komoditas paling miskin di seluruh negara berkembang, pada kenyataannya mereka sangat kekurangan merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Ada banyak rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Hal ini kerap ditemui bahwa para kaum perempuan memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan, lapangan kerja sektor formal, jaminan sosial, dan program penciptaan lapangan kerja. Kondisi seperti ini menyebabkan sumber keuangan kaum perempuan lebih kecil dan tidak stabil dibanding dengan sumber keuangan laki-laki. Maka hal ini akan berpengaruh pada kemungkinan untuk miskin dan tidak cukup nutrisi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi yang baik, dan manfaat lainnya. Selain itu terdapat pula fakta bahwa perempuan terhambat untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Misalnya perbedaan pada kawasan perkotaan dan pedesaan. Di kawasan perkotaan itu kemungkinan kecil perempuan mendapatkan pekerjaan formal di perusahaan swasta atau di kantor-kantor pemerintahan dan seringkali terkukung dalam pekerjaan ilegal yang produktivitasnya rendah seperti industri garmen, pabrik dengan mengabaikan peraturan resmi tentang upah minimum maupun jaminan sosial. Selain kedua hal tersebut, fakta tentang bagaimana perempuan terhambat aksesnya untuk menyukupi hidupnya beserta keluarganya, hal ini adalah fakta-fakta terkait keterbatasan perempuan yang itu pertama, peraturan perundang-undangan dan kebiasaan sosial seringkali menghambat perempuan untuk memiliki harta benda atau menandatangani kontrak keuangan tanpa disertai dengan tanda tangan suami. Lalu program penciptaan lapangan kerja dan program peningkatan pendapatan pada umumnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki, sehingga menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara lelaki dan perempuan. Lalu yang ketiga itu sebagian besar rumah tangga dikepalai oleh perempuan berada pada kawasan yang paling miskin, yang hanya sedikit atau sama sekali tidak mendapatkan layanan disponsori pemerintah seperti saluran air bersih, sanitasi, dan perawatan kesehatan yang akan menyebabkan dirinya dan keluarganya lebih rentan terhadap penyakit. Selain itu, terdapat penelitian empiris mengenai alokasi sumber daya rumah tangga seperti nutrisi, perawatan kesehatan, pendidikan, dan warisan sangat mengurangi tingkat kelangsungan hidup bayi perempuan. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa rasio perempuan dan laki-laki jauh di bawah nilai perkiraan, terutama di negara Asia, sehingga 100 juta anak perempuan dan perempuan dewasa dinyatakan hilang. Hal ini karena adanya fakta bahwa laki-laki dipandang memiliki potensi lebih besar untuk memberi kontribusi finansial bagi keberlangsungan hidup keluarga. Ketika perempuan dinikahkan dengan anak dari desa lain, maka perempuan tersebut hanya bertanggung jawab kepada mertua dan tidak lagi berkontribusi bagi keluarga asalnya. Oleh sebab itu, jika program-program yang ditujukan untuk meningkatkan asupan nutrisi dan kesehatan keluarga akan lebih efektif kalau ditargetkan kepada perempuan daripada laki-laki. Bahkan kenaikan pendapatan total rumah tangga yang cukup signifikan tidak selalu berarti meningkatkan status asupan nutrisi rumah tangga itu.
Fakta bahwa kesejahteraan perempuan dan anak-anak sangat dipengaruhi oleh rancang kebijakan pembangunan menegaskan pentingnya upaya mengikut sertakan kaum perempuan dalam program pembangunan. Selain itu, penting diupayakan adanya jaminan bagi perempuan untuk memperoleh akses yang setara dalam berbagai peluang pemberdayaan melalui program pendidikan, pelayanan, dan kesehatan kerja. 3. Etnis minoritas, penduduk pribumi, dan kemiskinan. Sekitar 40% negara bangsa di dunia memiliki lebih dari 5 etnis besar dalam komposisi penduduknya, dengan satu atau lebih kelompok etnis untuk mengalami diskriminasi ekonomi, politik, dan sosial yang serius. Terdapat gagasan baru tentang situasi kemiskinan di negara berkembang yang menyatakan bahwa kemiskinan kebanyakan dialami oleh kelompok etnis minoritas dan penduduk pribumi. Konflik domestik dan perang antar saudara kerap ditemui pada akhir-akhir ini, dikarenakan ada kelompok minoritas yang merasa tersingkirkan dari persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kesemamparan kerja. Pada akhirnya perlu diperhatikan bahwa orang-orang miskin berasal dari negara-negara miskin. Hubungan negatif antara kemiskinan dan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa kemiskinan akan berkurang jika pendapatan lebih tinggi dapat dicapai. Tetapi ini hanya terjadi kalau sumber daya yang akan diperoleh negara-negara itu lebih banyak dialokasikan untuk menangani masalah-masalah kemiskinan serta menumbuhkan masyarakat madani dan adanya sektor swadaya masyarakat. Kita dapat menyimpulkan bahwa pendapatan nasional yang lebih tinggi akan sangat memfasilitasi upaya pengurangan kemiskinan. Sementara pada saat yang sama, kemiskinan masih perlu ditangani secara langsung. Sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Terjadinya kemiskinan massal yang terjadi di banyak negara yang baru saja merdeka setelah Perang Dunia Kedua, yang memfokuskan pada keterbelakangan dari perekonomian negara tersebut sebagai akar masalahnya, yang dimana penduduk negara tersebut miskin karena menggantungkan diri pada sektor pertanian yang subsistem. Metode produksi yang tradisional yang seringkali dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan. Menurut pandangan dari sisi ekonom, dapat diidentifikasi penyebab kemiskinan ialah secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Lalu kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya pasti rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Selanjutnya, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan. Kemiskinan yang dimana adanya keterbelakangan, ketidaksumpamaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitasnya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan yang akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Strategi penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui yang pertama itu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu basic life access, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin. Hal ini yang bisa dilakukan, yang pertama itu dilakukan pola pelatihan atau keterampilan kewirausahaan atau pemula atau startup dan bantuan modal awal. Lalu selanjutnya untuk menentukan penerima manfaat program atau kegiatan agar memperhatikan kriteria yang terdapat pada data BDT 2018 antara lain, yaitu status kepemilikan usaha di suatu rumah tangga, lalu 2 akses terhadap KUR, 3 kepemilikan lahan,
4. Kepemilikan aset bergerak. 5. Kepemilikan ternak. Dan terakhir, status pendidikan yang tinggi. Lalu yang ketiga itu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, dilakukan melalui program atau kegiatan terkait fasilitasi, pengembangan kewirausahaan, fasilitasi akses modal atau kredit bersubsidi yang bisa dikatakan Jamkrida atau KUR atau Mitra 25, pemberdayaan dan pendampingan berkelanjutan, sertifikasi produk atau HAKI, serta menjaga stabilisasi iklim usaha dan fasilitasi pemasaran. 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui sinergitas dokumen perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasinya, serta pengembangan kemitraan dengan melibatkan perguruan tinggi dengan KKN tematik atau TJSLP atau CSR, yaitu perusahaan BUMN atau BUMD, serta mendorong pembangunan kawasan pedesaan. Kesimpulan, masyarakat miskin sesuai karakteristiknya umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Hal ini mengenai poverty profile yang dimana masalah kemiskinan bukan saja masalah welfare, akan tetapi mengandung 6 buah alasan, yaitu pertama, masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan. Kedua, kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi. Ketiga itu masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi atau emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak bisa dalam melakukan sesuatu. Keempat, kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas. Kelima itu tingginya rasio ketergantungan karena jumlah keluarga yang besar. Dan terakhir itu adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus-menerus. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.